Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Jangan. Aja ya. Ya, baca. Enggak apa-apa. Oke, dari upacara tabur bunga di makam pahlawan ini bertujuan dengan kami untuk memberi penghargaan kepada jasa para pahlawan guna untuk menanamkan nilai-nilai juang dan kerja keras bagi generasi penerus bangsa. Waalaikumsalam kita semua, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka! Merdeka! Selamat pagi teman-teman semuanya, kita bertemu lagi di kegiatan PMM pada pagi hari ini, yaitu refleksi meneladani nilai juang para pahlawan bangsa bersama LVRI Banyuwangi. Nah, sekarang kita bersama narasumber Bapak Sutrisno ya Pak. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama untuk pemaparan materi pada pagi hari ini, diikuti dengan baik. Untuk selanjutnya langsung saya berikan ke Bapak Sutrisno. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Walaupun
para mahasiswa sudah lama di sini, saya mengucapkan selamat datang. Luar biasa, Bung Karno bukan menyebut gelar agung rakyatmu dari Jawa, gelar agung rakyatmu dari Banyuwangi, bukan. Gelar agung dari rakyatmu, berarti rakyatmu adalah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pesan Bung Karno kepada veteran, terus berjuang untuk cita-cita kemerdekaan 1945. Dan nanti cita-cita kemerdekaan ini nanti saya uraikan Anda semuanya lah Pak mahasiswa ini. Sebenarnya itu pesan, menurut saya bukan pesan kepada veteran saja, terus berjuang untuk cita-cita kemerdekaan. Semua bangsa Indonesia termasuk mahasiswa untuk mengisi kemerdekaan. Karena periode akhir ini periode yang tanpa batas. Contohnya sekarang Banyuwangi, rumah kita tipe 21 ini indah, bersih, anak-anakku semua bisa tadi melihatnya. Apalagi ada tadi salah satu mahasiswa, nggak tahu mahasiswa dari mana itu, dari Ujung Pandang ya, rumput yang mendekat di rumah kita tiba-tiba dicabuti, rasanya saya terharu. Tadi saya mengeluarkan air mata. Saya lanjutkan para mahasiswa tadi sampai gelar agung veteran ya. Kata Bung Karno, terus berjuang untuk mengisi cita-cita kemerdekaan, saya ulangi. Berarti itu periode akhir yang sekarang ini yang mahasiswa harus berjuang. Tadi saya katakan mengawal pemerintah, itu perjuangan. Supaya apa? Tidak ada penindasan. Kalau TNI Polri itu menjaga keamanan, tidak bisa kecuali mahasiswa yang menyampaikan kepada pemerintah yang berkuasa. Saya lihat di TV luar biasa mahasiswa sampai korban jiwa raganya. Dengan cara itulah supaya rakyat kita menikmati hasil kemerdekaan. 2 kali Idul Fitri kita tetap bisa melaksanakan hari raya itu. Bagaimana toleransi prakteknya di medan perang? Saudara-saudara kita yang beragama lain, Hindu, Protestan, menjaga kita supaya umat Islam melaksanakan ibadah dengan tenang. Justru malah mahasiswa yang di luar Islam jam 4 pagi sudah keliling radius 300 meter. Karena apa? Toleransi kepada saudara kita umat Islam. Luar biasa itu anak-anak mahasiswa. Kemudian di medan perang itu ya, air itu kita punya emas satu peples itu tempat minumnya kita kalau perang itu penuh emas dengan air. Kalau di medan pertempuran mahal air di medan pertemuan sangat berharga. Setetes air untuk membasahi tenggorokan kita itu sudah biasa. Tapi kalau emas kita telan malah kita itu jadi hilang. Kemudian lari ke disiplin. Tadi saya bangga sama mahasiswa undangan jam 8 sebelumnya udah hadir. Disiplin adalah setengah dari kemenangan perjuangan. Kalau kita terlambat menguasai sumber air, maka di situ air jelas tidak kita bisa minum, karena di situ jadi air jadi merah karena pertumpahan darah.
kalau terlambat. Makanya disiplin sangat penting sekali. Kemudian mahasiswa, tadi sudah masalah mengisi perjuangan bangsa kita. Kemudian bicara masa persoalan bangsa hari ini, bicara persoalan bangsa hari ini tidak bisa pada konteks sejarah, tidak bisa lepas dari konteks sejarah. Banyak persoalan yang bisa kita jadikan pembelajaran hari ini dan masa yang akan datang karena sejarah. Makanya kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi tidak bisa dilepas dari konteks sejarah kehidupan hari ini dan akan masa mendatang, itu tidak bisa. Mau saya mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa dan negaranya. Begini anak-anakku semua, jiwa semangat nilai-nilai juang 45 lah para pejuang landasannya. Jadi mempunyai jiwa semangat juang 45 itu landasannya. Karena semua bangsa di dunia itu punya landasan. Pejuang-pejuang kemerdekaan adalah punya landasan yang kuat. Jadi landasan yang kuat itulah membentuk karakter, semangat, jiwanya untuk NKRI. Ya, jiwa semangat, jiwa itu adalah kehidupan. Semangat ya bisa menjadi kita itu berani berjuang, berani mengorbankan jiwa raganya, karena bangsa kita waktu itu tidak malu direndahkan martabatnya. Kemudian kenapa jiwa semangat nilai juang 45 harus kita wariskan kepada mahasiswa? Harus kita lestarikan kepada mahasiswa. Sangat penting sekali mahasiswa. Jiwa semangat juang nilai 45 kita wariskan kepada generasi muda, kepada khususnya mahasiswa. Karena mahasiswa adalah masa depan kita. Mahasiswa garda yang paling depan. Harus kita beri jiwa semangat nilai juang 45. Harus punya landasan yang kuat. Rumah aja kalau punya landasan kuat agak tahan gempa. Kemudian mahasiswa punya landasan yang kuat sehingga punya dorong mahasiswa. Jiwanya ada di situ, darah dorong untuk siap berkorban. Itu kita punya nilai-nilai juang 45. Untuk apa? Kita gugur mati juga tidak menikmati. Tapi bukan begitu para pejuang dulu itu. Bagaimana Bung Tomo mengubarkan semangat arek-arek Surabaya. Di situ bersuku-suku, ras, agama. Gubernur pertama Suryo membakar semangatnya para pejuang, arek-arek Surabaya. Bagaimana polisi istimewa yang memegang gudangnya senjata di Surabaya. Maka dengan kesempatan itu polisi istimewa itu memberikan senjata, mengeluarkan senjata tanpa pamrih. Sekali lagi anakku, semua perjuangan harus punya landasan.
Landasannya yaitu tanpa pamrih. Jiwa semangat nilai juang 45 tanpa pamrih. Tadi saya katakan disinilah gudangnya tanpa pamrih. Disinilah gudangnya toleransi. Berkali-kali saya sampaikan kepada mahasiswa yang pernah di sini adalah mahasiswa di Banyuwangi juga ada. Anak SMA saya sampaikan, karena begini anak-anakku semua, veteran ADM MUU dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena hasil survei nasionalisme sekarang sudah mulai runtuh. Makanya ketua DPP Pusat Veteran itu MUU kepada Menteri Kebudayaan supaya veteran turun masuk ke pendidikan untuk menyampaikan jiwa semangat nilai 45. Jadi kita seperti ini tidak salah karena sudah ada MUU dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita diwajibkan. Kenapa? Kalau dosen sejarah menguraikan ini sudah jelas bisa karena seorang dosen itu menggali sejarah. Tapi kalau perintah dari DPP pusat itu yang menyampaikan harus pelakunya. Soalnya Pak Mekai, Pak Doni hafal itu. Tapi kewajiban para pejuang, pelakunya lah yang harus menyampaikan. Karena pelakunya yang menyampaikan tidak akan salah. Bagaimana pertempuran di Irian Barat, saudara kita yang dipotong lehernya itu, waktu zaman saya, zaman pepera saya diterjunkan di Wamena saya. Ada yang dari Irian Barat gitu. Kalau orang pedalaman itu sobat nayake gitu, bukan Dayak, bukan nayak. Sedangkan waktu itu pedalaman ini masih luar biasa, ketinggalan saudara kita itu ya masih telanjang gitu kan. Kalau sudah bertemu sama kita sobat nayak itu nyium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Uniswa dari Universitas Maliko Saleh Aceh. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bagaimana perjuangan para pejuang pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, the question is bagaimana sih cara menanamkan sikap nasionalisme kepada masyarakat? Ya. Sangat penting anakku. Ini ada salah satu siswa SMA 1 wanita, dia Sri Kandi yang luar biasa karena ada salah satu temannya diajak diskusi bicara masalah nasionalisme, dia itu aduh kadang-kadang malah gitu pergi. Ada 4 Sri Kandi mencari veteran. Pas ketemu, waktu itu saya sebagai bendara ya, bendara DPC, kemudian sekretaris, ketua DPC. Satu lagi Dewan Pertimbangan. Jadi kita isi mereka itu para Sri Kandi adalah nasionalisme. Sehingga saya sampai membuat puisi. Bagaimana cara saya yang apatis kepada nasionalisme ini, saya bikin puisi. Judulnya Pahlawan. Itu. Di sini sebenarnya saya bukan bertanya, tapi tepatnya ingin melanjutkan cerita yang tertunda tadi. Pasti tempat sebelumnya tadi Bapak menceritakan tentang orang Medan atau orang Batak yang seorang komandan kompi yang tertembak saat meneriakkan mau perang dimulai. Itu saya kembali Pak. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada dari Batak Oras Bah itu.
memang karakter orang Batak kalau memberi komando itu tidak mau jongkok. Berarti mengomando peleton itu. Peleton 1 masuk lindungi peleton 2. Itu kan kalau perang itu begitu. Komandan kompi itu yang dari Batak itu, aduh namanya lupa saya. Pas maju itu kan mangap, mulutnya itu terbuka, keluar kena itu lidahnya, yang kena itu lidahnya. Jadi itu evakuasi bawa ke Jepang kalau tadi, nggak tahu itu sambung dengan apa lidahnya itu. Karena kalau lidah potong kan nggak bisa ngomong. Itu yang ceritanya seperti itu, luar biasa. Sebenarnya banyak itu cerita-cerita yang komandan dari Batak itu karakternya memang karakter seperti itu. Karena mengomando pasukannya itu kan harus menjadi teladan. Bagaimana pasukannya itu supaya tidak down, tidak turun moral karena banyak yang berguguran. Komandannya berdiri maju, padahal maju pasti kena tembak. Tapi seorang prajurit tidak akan mundur, pasti maju. Tahu, maju itu mati kalau kena tembak gugur. Istri jadi janda, anak jadi yatim. Mengerti. Tapi karena NKRI, cinta kemerdekaan. Itu karakternya orang Bapak seperti itu, anakku. Jadi kalau mau ngemando, menyemangati anggotanya itu berdiri, tapi teorinya mesti jongkok supaya tidak kena sasaran peluru. Tapi dia berdiri, ya kena mulutnya. Ini ya, itu pengalaman saya ya, gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, memang seperti itu. Ya, bisa diterima. Baik, luar biasa sekali penyampaian ilmu dan wawasan pada hari ini tentang bagaimana perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bapak Sutrisno yang merupakan salah satu veteran yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang tentu saja ikut berjuang dalam meraih kemerdekaan negara Indonesia ya Pak. Baik teman-teman, semoga bisa menumbuhkan jiwa semangat juang 45 sebagai generasi muda, yaitu yang mana kita sebagai garda terdepan untuk suatu bangsa. Banggalah dan cintailah bangsa kita ini, yakni bangsa Indonesia. Mungkin cukup itu dari saya. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila selama sesi penyampaian materi ini berlangsung terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka!